Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi di channel Sahabat Akal Sehat. Di sini kita akan diskusi akal sehat dengan para narasumber yang sudah terkenal, yang sudah warawiri di televisi, sahabat. Ini konten yang membahas perkembangan Indonesia atau masalah-masalah yang ada di Indonesia dengan tema hari ini yaitu krisis leadership atau krisis kepemimpinan, dengan narasumber yaitu Pak Fahri Hamzah. Beliau itu mantan ketua wakil DPR dan sekarang menjadi pendiri partai baru Gelora Indonesia, jadi wakil partai Gelora Indonesia. Mungkin saya akan bertanya soal seputar leadership, yaitu kepemimpinan. Jadi Bapak waktu mementapkan diri untuk bertemu para tokoh-tokoh Indonesia pada zaman tahun 90-an, berarti Bapak udah tahu perspektif atau 5 atau 10 tahun yang ke depan tuh Bapak sudah mencari planning mau jadi apa hidup ini, mau jadi seperti apa ke depannya. Salah satu tradisi hidup yang penting sekali itu adalah membuat semacam introspeksi atau self-evaluation, atau di kalangan anak-anak masjid dulu dibilangnya itu muhasabah gitu, memikirkan gitu. Saya sering mengusulkan dari dulu itu, saya sering mengusulkan karena saya mengidolakan Nabi Muhammad gitu ya. Saya mengukur umur saya kira-kira itu akan 63 tahun ya. Nah, 63 tahun dari hari itu saya membuat catatan gitu tentang record hidup saya, kapan saya lahir, kira-kira saya akan mati umur 63, lalu di tengah-tengahnya itu saya membuat rencana sehingga saya punya perspektif tentang setiap malam sebelum tidur itu, besok itu saya mesti tahu apa yang saya akan lakukan, sebab saya punya desain rencana ketika saya meninggal nanti kita akan ingin dikenal sebagai apa gitu. Jadi memang salah satu training dulu itu, life skill training di dalam kalangan kaum aktivis dulu ya begitu gitu. Kita tidak membiarkan satu hari pun dalam hidup kita itu tanpa rencana gitu, tanpa mimpi untuk masa depan kita. Nah, itu harus memang dibiasakan pada aktivis. Kalau mau jadi pemimpin begitu, jangan biarkan hidup kita ini ngambang, tidak ada kejelasan, tidak ada rencana. Don't know what to do tomorrow, istilahnya itu nggak ngerti mesti ngapa-ngapain besok pagi, tapi semua itu harus ada dalam desain rencana kita. Itu yang membuat hidup kita ini terasa terarah, dan itu beda antara pemimpin dengan bukan pemimpin. Pemimpin itu hidupnya itu nampak terarah. Meskipun pemimpin juga pernah galau gitu ya, tapi jangan kebanyakan galaunya. Nggak bisa jadi pemimpin kalau kebanyakan galaunya gitu. Jadi sahabat, hidup tuh harus terencana, harus punya planning, perencanaan ke depan tuh harus bagaimana, jangan terlalu kosong buat melakukan sesuatu untuk besok lebih baik dari hari sebelumnya. Mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua, Pak Fahri, yaitu pada saat Anda menjadi wakil ketua DPR, pernah jadi di MPR juga, itu bagaimana tips-tips kepemimpinan ala Pak Fahri Hamzah itu biar menjadi yang leadership, contoh yang leadership yang baik tuh bagaimana bagi kaum aktivis untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Untuk kepada sahabat-sahabat yang lainnya, boleh tipsnya boleh ditulis, sahabat. Ada komponen yang nampak dan yang tidak nampak, apa yang ada di dalam diri seseorang. Itulah sebabnya karakter itu harus selalu dibangun dengan abjad yang relatif konsisten gitu dalam riset ilmu kepemimpinan. Ya, pertama-tama seorang pemimpin itu adalah orang yang paling kuat karakternya, atau paling kuat perasaannya gitu, atau paling kuat keyakinannya gitu. Jadi kalau sekarang ini di partisipan ini ada 49 orang, karena di live di YouTube, saya juga live ini di YouTube ini, mungkin ada jutaan orang yang menonton, tapi kira-kira maksudnya adalah pemimpin itu kalau kita mau melihat kiri kanan gitu, pemimpin itu siapa sih di antara kita ini?
Jawabannya adalah orang yang keyakinannya paling kuat, gitu. Itu pasti begitu. Bukan orang yang paling banyak ngomong, bukan orang yang jingkrak-jingkrak di ruang kelas itu, tapi orang yang paling kuat keyakinannya di situ. Nah, bagaimana orang bisa punya keyakinan yang kuat? Pertama-tama memang tuh orang harus pinter. Pinter dalam pengertian dia banyak membaca, dia banyak mengakumulasi pengetahuan. Sebab pengetahuan itu membaca, kita dimulai dari membaca, lalu dia mengakumulasi dari pengetahuan dan ilmu. Itulah nanti yang menciptakan keyakinan, sebab keyakinan itu mesti bersumber dari kebenaran yang kita akumulasi dalam proses kita membaca dan berilmu. Sebab arti berilmu itu artinya kita menjangkau kebenaran itu dengan ilmu kita, ya kan? Lalu dengan kebenaran itulah kita punya pandangan, punya sikap, punya keyakinan gitu. Nah, nanti nampak orang yang keyakinannya kuat apa tidak. Biasanya orang tuh kalau nggak punya keyakinan kuat, keluar dalam omongan yang tidak jelas. Jadi kalau Anda lihat orang yang keyakinan, ini orang yakin kuat apa enggak sih? Lihat kalau dia ngomong, itu pasti nggak jelas gitu loh. Tapi kalau Anda mau lihat orang yang punya keyakinan, dia ngomong pasti kelihatan jelas. Apalagi nanti nampak pada tindakannya jelas. Begitu dia ngambil keputusan, dia nggak mundur, dia kerjakan itu. Nah, begitulah abjad kita menjadi pemimpin dimanapun itu. Di dalam berteman, nanti berkeluarga, sama juga. Ini mungkin sebagian besar Anda belum menikah. Salah satu sebab perceraian itu diantaranya adalah, terutama kalau dalam tradisi masyarakat timur kita itu kalau laki-lakinya itu nggak mantap, kalau suaminya itu nggak mantap, goyah, goncang, ada konflik sedikit, dia lebih goncang daripada anaknya atau daripada istrinya dan sebagainya. Itu biasanya jadi kacau keadaan itu. Nah, pemimpin itu harus yang paling mantap, keyakinannya paling mantap, ya, berasal dari ilmu pengetahuannya, ya, dia gemar membaca sehingga ilmu pengetahuan itu atau pemahaman dia tentang kebenaran itu menjadi keyakinan, dan itu yang menjadi fondasi bagi sikap dan kata-katanya gitu. Nah, saya kira di DPR juga waktu memimpin, saya ya kan, kalau beda antara memimpin DPR dengan memimpin lembaga eksekutif itu, pemimpin DPR itu sebenarnya speaker, dia itu hanya juru bicara saja. Dan DPR itu adalah lembaga mulut dia sebenarnya, atau saya sering lembaga otak. Dia itu lebih banyak itu bicara saja. Makanya parlemen itu dari kata parle itu artinya ya bercakap-cakap, bicara saja itu. Nah, itu beda dengan kalau kita mimpin eksekutif. Karena eksekutif itu ada keputusan, ada sumber daya, bisa mobilisasi tentara, mobilisasi uang. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh DPR. DPR tidak punya kewenangan memobilisasi uang, tidak punya hak belanja, tidak punya hak untuk menunjuk pejabat, memecat pejabat, itu tidak punya kewenangan. Itu kewenangan ada di eksekutif. Sehingga kalau DPR itu kalau dinilai paling sering tidak jelas, ya karena memang itu tadi suka ngomongnya berubah-ubah, ya kan? Karena memang cuma bisa ngomong gitu. Begitu cara kita membedakan lembaga-lembaga negara. Nanti